Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yafhamuha إلا من نشاء بزهرهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dan mereka berkata, inilah binatang ternak dan tanaman larangan. Tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki dengan anggapan mereka. Binatang ternak yang diharamkan punggung-punggungnya. Binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah atasnya karena mengada-ada atasnya. Dia akan membalas mereka sebab apa yang mereka adalah mereka ada-adakan. Lagi dan mereka berkata, ini binatang ternak tanaman larangan, tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki dengan anggapan mereka. Binatang ternak yang diharapkan punggung-punggungnya. Binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah atasnya
karena mengada-ada atasnya, Dia akan membalas mereka. Sebab apa yang mereka adalah, mereka ada-adakan. Dan mereka berkata, apa yang di dalam perut-perut binatang ternak ini khusus bagi laki-laki kami, dan diharamkan atas istri-istri kami. Jika dia adalah mati, maka mereka di dalamnya bersekutu. Dia akan membalas mereka penyifatan mereka. Sesungguhnya Dia bijaksana lagi maha mengetahui. Lagi, dan mereka berkata, dan mereka berkata, apa yang di dalam perut binatang ternak ini khusus bagi laki-laki kami, dan diharamkan istri-istri kami. Dan jika dia adalah mati, maka mereka di dalamnya bersekutu. Dia akan membalas mereka penyifatan mereka. Sesungguhnya Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sungguh telah merugi orang-orang yang mereka membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tanpa ilmu. Mereka mengharamkan apa Allah rizkikan pada mereka karena mengada-ada atas Allah. Sungguh mereka telah sesat, tidaklah mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lagi, sungguh telah rugi orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tanpa ilmu. Mereka mengharapkan apa yang Allah rizkikan pada mereka karena mengada atas Allah. Mereka telah sesat, dan tidaklah mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan Dialah zat yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjunjung dan selain yang berjunjung, dan pohon kurma dan tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Kanlah oleh kalian dari buahnya jika dia telah berbuah. Berikanlah oleh kalian haknya pada hari memanennya. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lagi, dan Dialah zat yang menumbuhkan kebun-kebun
yang berjunjung dan selain yang berjunjung, pohon kurma, tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan zaitun dan delima yang serupa dan selain yang serupa, makanlah oleh kalian dari buahnya jika dia berbuah, berikan oleh kaliannya hari memanennya, dan janganlah kali berlebih-lebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. lebihan. Dan dari binatang ternak itu ada yang untuk angkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah oleh kalian dari apa yang Allah rizkikan pada kalian. Janganlah kalian mengikut langkah-langkah setan. sesungguhnya dia Bagi kalian musuh yang nyata. Lagi dan dari binatang ternak itu ada yang untuk dan ada yang untuk disembelih. Makanlah oleh kalian dari apa yang Allah rizkikan pada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tapi ada yang diterjemahkan sebagai bodoh hitam. Safahan. Safahan. Ya. Itu sama dengan jahil. Kalau jahil bodoh karena tidak tahu. Kami bodoh karena lemah akal. Oh. Idiot ya. Oh. Idiot. Kita ulang dari awal. Dan mereka berkata, inilah binatang ternak tanaman larangan, tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki. Dengan anggapan mereka, binatang ternak diharamkan punggung-punggungnya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah atasnya karena mengada-ada atasnya. Dia akan membalas mereka sebab apa yang mereka adalah mereka ada-adakan, dan mereka berkata apa yang di dalam perut binatang ternak ini khusus bagi laki-laki kami dan diharapkan istri-istri kami. Dan jika dia adalah mati, maka mereka di dalamnya bersekutu. Dia akan membalas mereka penyifatan mereka. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sungguh telah merugi orang-orang yang mereka membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tanpa ilmu.
dan mengharap apa yang Allah Allah rizkikan berikan pada pada mereka mereka karena mengada dan atas Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidaklah mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan dialah zat telah menumbuh kebun-kebun kebun-kebun yang berjunjung selain yang berjunjung pohon kurma Dan- berbeda-beda rasanya ya zaitun dan delima yang serupa dan selain yang serupa makanlah oleh kalian dari buahnya jika dia telah berbuah dan berikanlah kanlah oleh kalian haknya pada hari memanennya dan janganlah kalian berlebih-lebihan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. dan dari binatang ternak itu ada yang untuk dan ada yang untuk Disembelih, makanlah oleh kalian dari apa yang Allah rizkikan pada kalian, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Kita cari kata-kata yang jamak an'am. Binatang ternak. Kalau satu, na'am. An-na'am. Zuhur, punggung-punggung. Kalau satu, zohar. doher Ya, zohar. Sholat zohar. Sholat punggung. Sholat zuhur. Sholat punggung-punggung. Butun. Perut-perut. Kalau satu, batan. Azwaj. Istri-istri atau pasangan-pasangan. Kalau satu, zauj. Kalau perempuan, zaujah. Syuraka, sekutu-sekutu. Kalau satu, syarik. adik Tidak ada sekutu baginya lah. Syarik, malah. Aulad. Kalau satu, walad. Muhtadi. Orang-orang. yang mendapat Kalau satu, muhtadi. Perempuan, muhtadiyah. Jannat. Kebun-kebun. Kalau satu, Jannah. jannah. Kalau cahaya kebun, Nurjannah. Nurjannah. Ibu Siti Nurjannah, ibu cahaya kebun. Ma'rusyat. Jahannam. Yang berjunjung. berjunjung Kalau satu, ma'rush. Perempuan, ma'rusyah. ma'rusah Dikasih enjang-enjang. Dikasih rambatan. Dikasih Rambatan. Seperti anggur. Gitu ya. Musrifin, orang-orang. Musyrik. yang berlebih-lebih. Kalau satu, Musrif. musrif. Perempuan, Musyrikah. musrifah. Ya. Ibu Siti musrifah, ibu yang berlebih-lebih. Maaf Ustadz, Ya, tadi yang istri-istri sudah, kalau yang laki-laki itu maksudnya senggelnya apa namanya? Oh, tunggalnya apa? zauj tadi ya, zauj namanya azwaj, gitu ya. Zauj sebetulnya pasangan, tapi diartikan istri karena pasangannya suami. Yang saya tanyakan kalau laki-laki tadi belum Ustadz. Laki-laki maksudnya Tunggalnya zauj. Daud kan perempuan Bukan. bukan korban. Yang Ya. laki-laki
Zauj itu bisa laki-laki, bisa perempuan, pasangan. Ya, pasangan. Suami ya zauj, istri ya zauj. Bisa. Tapi kalau zaujah sudah pasti istri. Pasangan ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau zaujah pasangan perempuan. Pasangan perempuan sudah pasti istri. Gitu ya. Kalau zakar kenapa? Zakarin itu jenis laki-laki. Gender. Ya. Zakar rawanya unsa, jenis. Ya. Khutuwat, langkah-langkah. Kalau satu, khutwah. Pelajarannya bab sadis. Kita ulang dulu dari bab awal ya. Fa'ala, sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, af'alan, tif'alan, mufa'alan, mufa'ilun, wajaka fa'alun, fa'il, tufa'il, mufa'alun, nazzala, nazzala yunazzilu tanzilan, tanzilatan, tanjalan, tinjalan, munazzalan, fahuwa munazzirun wadzaka munazzalun nazil. satu nazzil munazzalun munazzalun Bab 2, fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu mufa'alun qatala qatala yuqatilu muqatalatan wa qitatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa muqatalun qatil tuqatil muqatalun muqatalun. Abika af'ala af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan huwa muf'ilun dzaka muf'alun af'ilatu il muf'alun muf'al ahsana ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsin dzaka muhsanun ahsin latu sin muhsanun muhsanun tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wajaka mutafa'al tafa'al la tatafa'al mutafa'al tarohama tarohama yataroham tarohu man wa mutarohaman fahuwa Imun wadzaka mutarohamun taroham tataroham mutarohamun tarohama oh sudah 5 tafa'ala tafa'ala yatafa'al tafa'ulan wa mutafa'al fahuwa mutafa'ilun wadzaka mutafa'alun tafa'al
Tafa'alun, tafa'alun. Tadab baro. Dab baro. Dab baru. Tadab buron wa mutadab baron. Fahuwa mutadab biron. Wadaka mutadab barun. Tadab bar. La tatadab bar. Mutadab. Sekarang bab 6. Ifta'ala. Sama-sama. Ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alan wa mufta'alan. Fahuwa mufta'ilun. Wadaka mufta'alun. Ifta'il. La taf'il. Mufta'alun. Lagi ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'alan. Ta'alan. Fahuwa mufta'ilun. Wadaka mufta'alun. Ifta'il. La taf'il. Mufta'alun. Mufta'alun. Lagi ifta'ala. Ifta'ala Ilu ifti'alan wa mufta'alan. wa mufta'ilun. Wadaka mufta'alun. Ifta'il. La tafta'il. Mufta'alun. Mufta'alun. Ijtama'a. Ijtama'a yajtami'u. Ijtima'an wa tama'an. Wa Mujtami'un. Mujtama'un. Ijtami' tajtami' mujtama'un istama'a istama'a tami'u istima'an wa tama'an wa wadaka istami' mustama'un 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 tasaba iktasaba stasi iktisaban wa tasaban wa muktasibun iktasib taktasib ijtahada ijtahada Ijtihadan wa mujtahadan fahuwa mujtahidun wa dzaka mujtahadun ijtihad la tajtahid mujtahadun adun imtahana imtahana yamtahinu imtihanan tahanan fahuwa mumtahinun wa dzaka mumtahanun imtahin la tamtahin mumtahanun mumtahan iqtaroba iqtaroba yaqtaribu iqtiraban wa muqtaraban fahuwa wa muqtahibun wa dzaka muqtahibun la taqtarib muqtarabun itu
Kita teliti ya. Teliti yang masjid saja. Ini ada hurrimat artinya apa? Diharamkan. Fi'il apa? Madhi tapi pasif. Majhul. Kalau mengharamkan, harroma. Mudoreknya Yuharrim. diharamkanlah. Har. Jangan. Orang mengharamkan. Diharamkan. Pengharaman. Roman. Tahrim. Ini ada muharram. Apa tadi artinya? Diharamkan. Tadi isim apa? Har. Maf'ul. Yang Ya. maf'ul. Ini haramu tadi sudah. Ansya'a. Dia Menghendaki. Dia menumbuhkan. fi'il apa? Madhi. Mudoreknya tumbuhkanlah. Jangan. Orang menumbuhkan. Ditumbuhkan penumbuhan. Usahaan. Mukhtalifan. Artinya apa? Talifan. Yang berbeda-beda. Berbeda. Isim apa? Yang. Fa'il. Kalau fa'il. Kalau mas itu perbedaan, itu baru mas tarif ya. Ini kan yang berbeda. Isim fa'il madinya telah berbeda. Telah berbeda. Yang telah berbeda. Ikhtalafa. Ikhtalafa. Mudoreknya alif. Berbedalah. Jangan alif yang berbeda. Nah ini alif yang diperbedakan. Mukhtalaf. Kalau perbedaan Ikhtilafan. ikhtilaf. Nah, itu namanya masdar ya. Mutasyabihan artinya apa? Yang mutasyabihan artinya apa tadi? Yang serupa. Isim apa? Fa'il. Madinya tasyabaha. Mudoreknya bahu. Serupalah. 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 Tasabah. Tasabah. Jangan serupa. Tasabah. Mutasabih. Yang ini. Yang di Mutasyabah. keserupaan. Masdarnya tasyabuh. Tasyabuh. Ini ada asmaro. Apa artinya? Dia Telah berbuah. Fi'il apa? Mudoreknya asmaro. Yusmiru. Berbuahlah. Asmir. Jangan. La. Yusmir. Yang berbuah. Musmir. Yang dibuahi. Pembuahan. Itmar. Nah. Tusrifu. Kalian. Fi'il apa? Madinya asrofa yusrifu. Lebih-lebihanlah. Jangan berlebih-lebihan. Musrif. Ini musrifin. Yang dilebihkan sikap berlebih-lebihan. Israf. Perbuatannya israf, orangnya musrif. Ini ada lagi tattabi'u. Apa artinya? Kalian
mengikuti fi'il apa? Mudhari' madinya Ya. ittiba'a yattabi'u. Ini bab 6 tadi ya. Ikutilah, jangan Catat tadi. diikuti pengikutan ittiba. Udah. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Kita pahami, melanjutkan kemarin, menerangkan tentang perilaku orang-orang jahiliyah dulu ya, yang suka membuat aturan-aturan sendiri, yang Allah tidak membuat aturan seperti itu. Dan mereka tidak punya hujah atas aturan yang mereka buat-buat. Kemarin ya, kalau mereka panen, ada yang disisihkan untuk Allah, ada yang disisihkan untuk Tuhan-Tuhan yang lain, maka untuk yang Tuhan yang lain akan lebih dipentingkan daripada apa yang disisihkan untuk Allah. Itu sesuatu yang sangat menghina kepada Allah. Bagaimana Allah tambah dikalahkan dengan yang lain. Termasuk perkara apa yang mereka buat-buat, ajaran, keyakinan yang tidak ada jelas itu apa landasannya. Mereka mengatakan ini binatang ternak dan tanaman larangan. Jadi mereka itu ada ternak-ternak khusus, jadi ternak larangan. Ada hasil-hasil pertanian khusus yang dianggap larangan. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Ya, ini hanya orang-orang tertentu yang boleh makan. Tidak sembarang orang. Nah, ketika mereka itu membuat ketentuan seperti itu, tidak ada hujahnya. Maka digarisbawahi bisa mihim dengan anggapan mereka. Jadi dasarnya cuma apa? Anggapan-anggapan saja, tidak ada hujah yang jelas. Kenapa? Kenapa apa kok begitu? Kenapa kok tidak boleh? Tidak jelas. Cuma anggapan-anggapan. Makanya kita itu untuk memantapkan keimanan kita, keislaman kita, kita diharamkan untuk apa? Mengikuti sesuatu hanya berdasarkan anggapan atau dugaan. Ya. Kalau umat Islam harus ikut ilmu, gitu ya. Kalau ikut anggapan itu orang kafir. Berarti orang mukmin itu harus halim ya. Semua yang dilakukan, semua yang diyakini harus ada ilmu hujah yang jelas. Jangan cuma berdasarkan anggapan atau zon. Itu cara keyakinannya orang kafir. Dan ada juga binatang ternak yang diharamkan punggungnya. Apa itu maksudnya? Tidak boleh dinaiki, gitu ya. Jadi binatangnya tidak boleh dinaiki, tidak boleh diperas susunya, tidak boleh digunakan untuk mengangkut sesuatu. Dan ada juga binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah atasnya, gitu ya. Jadi kalau nyembelih nyebut nama Allah boleh, tapi kalau nyembelih yang ini tidak boleh pakai nama Allah, harus disebut Tuhan-Tuhan yang lain, gitu ya. Lah mereka membuat gitu karena menghada-hada atasnya. Menghada-hada itu artinya apa? Atasnya, artinya mereka katanya itu ajarannya Allah, katanya perintah Allah. Padahal mana Allah membuat ajaran seperti itu? Tidak ada. Maka dikatakan menghada-hada, mengatasnamakan Allah. Dan perbuatan seperti itu sangat dimurkai oleh Allah. Maka Allah akan balas mereka sebab apa yang telah mereka ada-adakan itu. Itu menunjukkan perbuatan seperti itu sangat dimurkai oleh Allah. Terus lagi di antara keyakinan mereka yang mereka buat-buat sendiri yang tidak ada hujahnya, cuma mengikuti anggapan-anggapan apa? Kalau ada binatang hamil bunting terus disembelih, ya disembelih ada janinnya di dalam perutnya. Lalu janinnya itu bagaimana? Mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak itu khusus untuk laki-laki, diharamkan atas istri. Jadi kalau ada binatang bunting disembelih, maka yang boleh makan janinnya itu hanya laki-laki, perempuan tidak boleh makan, gitu ya. Tapi kalau dia mati, lahir dalam kondisi mati, gitu ya, maka mereka bersekutu, laki-laki boleh makan, perempuan boleh makan. Tapi kalau lahir dalam keadaan hidup, yang boleh makan cuma laki-laki, gitu ya. Nah, kenapa? Tidak tahu. Jadi mereka membuat itu. Maka Allah akan balas mereka tentang penyifatan. Maksudnya penyifatan tentang hukum yang mereka buat-buat sendiri itu.
Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi alasannya apa? Tidak jelas, cuma ikut-ikutan. Maka termasuk anggapan-anggapan yang mereka tidak jelas hujahnya itu apa? Mereka membunuh anak, gitu ya. Jadi di antara perilaku mereka yang mereka anggap sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu kebaikan apa? Kalau punya anak perempuan, ditanam hidup-hidup. Kalau punya anak laki-laki 10, laki-laki semua, maka salah satu harus dikorbankan untuk berhak. Gitu ya. Itu mereka anggap suatu kebaikan. Maka Allah katakan, sungguh merugi orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dengan tambah ilmu. Itu dianggap perbuatan bodoh. Gitu ya. Padahal anak itu rezeki yang sangat berharga, sangat mahal. Dan tidak semua orang mendapatkan rezeki seperti itu. Dan itu tambah dibunuh. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan pada mereka. Maksudnya, dikasih rezeki anak malah diharamkan, malah dibunuh. Tuh. Kenapa mereka begitu? Karena mengada-ada atas nama Allah. Katanya perbuatan seperti itu diperintah oleh Allah. Mana perintahnya, mana dalilnya. Maka sungguh mereka telah sesat dan bukanlah mereka orang yang mendapat petunjuk. Ya, makanya saat Ibnu Abbas pernah mengatakan kalau kalian ingin tahu kebodohan orang Arab di zaman itu suruh lihat ayat ini, gitu ya. Gitu. Jadi punya anak sendiri dibunuh-bunuh sendiri itu dianggap itu suatu kebaikan gitu. Makanya orang sekarang ada yang bilang gini, orang sekarang malah lebih jahat ya. Orang dulu kalau punya anak lahir dibunuh ya, ditanam hidup-hidup, dikorbankan untuk kalah. Kalau sekarang malah ada belum lahir sudah dibunuh, itu lebih jahat. Termasuk KB ya, KB itu sebenarnya termasuk perilaku jahiliyah gitu ya. Gitu. Kalau mengatur, Pak, kan Kenapa? berencana, Pak, mengatur kelahiran, Mengatur kelahiran, Pak. Jadi agar tidak terlalu sering, kan ada Ustaz yang kesundulan atau balita satu anak di rumah. Misalnya seperti itu ya, apa KB gitu ya. ya. Iya, mengatur kelahiran, Ustaz. Ya, Agar sehat, Ustaz. kalau tidak diatur apa? Kalau tidak diatur ada apa? Ada mudarat apa? Iya, saya terlalu terlalu sedikit di apa perhatian. Jadi sebetulnya kalau ajaran yang Islami gitu ya, perempuan tinggal di rumah. Gitu. Iya, Ustaz, tapi kurang sehat, Ustaz. Kalau menurut dia maksudnya bukan kalau terlalu banyak. Kalau Jadi ada mudarat jelas ya. ya, Ada dampak yang buruk jelas. Ya, Ustaz. Itu mungkin kurang dari ini. Kan kurang dari setahun. Paling tidak kan jarak itu paling cepat setahun ya. Ya, Kalau yang umum ya 2 tahun. Tapi ya, 2 cepat. tahun lebih baru hamil. Sudah Ya. aja, Ustaz. Oh ya gitu. Kenapa harus 2 tahun? Karena agar menyusui. Kenapa? Agar menyusui. Kalau di sana kan menyusui 2 tahun ya. Ya, setelah menyusui Ya. 2 tahun, Ya. baru direncanakan lagi. Jadi kalau KB mengatur menurut Islam gitu ya. Menurut Islam itu ya kalender ya. Tapi kalender ya, kalender atau injal. Injal itu dikeluarkan di luar itu. Tapi tidak dengan memasukkan sesuatu ya. Karena katanya bidan itu sebetulnya orang KB itu sudah ketemu ya. Sel telur sama sudah ketemu gitu ya. Sudah ketemu terus diupakan biar tidak menempel ke dinding rahim gitu ya. Gitu ya. Nah, itu berarti kan sudah ketemu, berarti sudah membunuh gitu ya. Jadi kalau injal tidak akan terjadi pembunuhan, memang tidak ketemu atau kalender gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu terus digugurkan gitu, itu yang termasuk kategori pembunuhan. Terus berikutnya, dialah yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Maksudnya
kebun itu ada yang dikasih rambatan, ada yang tidak dikasih rambatan. Ya, kalau apa seperti anggur, apalagi anggur, oh, stroberi itu apa? Merambat ya, markisa, ya itu namanya ma'rusat. Kalau yang tinggi sendiri namanya wairu ma'rusat. Terus pohon kurma, tanaman yang berbeda-beda rasanya. Gitu. Semua punya aroma yang masing-masing beda, walaupun tumbuh dari bumi yang sama, diairi dengan air yang sama, tapi rasanya bisa beda. Warnanya juga bisa beda. Jadi ya, pohon zaitun, apalagi delima yang serupa dan yang tidak serupa. Yang serupa tidak serupa itu ada yang mengatakan apa namanya yang sama, gitu ya, dari pohon yang sama. Kadang ada yang manis, ada yang kecut, gitu ya. Ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan yang serupa tapi tidak serupa itu artinya satu apa namanya satu spesies gitu ya, tapi jenisnya beda. Pisang, pisang macam-macam ya, masing-masing punya rasa yang khas, aroma yang khas, gitu ya. Anggur ya, anggur macam-macam itu serupa sejenis, tapi apa? Tapi tidak sama, gitu ya. Makanlah dari buahnya ketika dia berbuah, suruh makan. Tapi berilah haknya pada waktu memanennya. Pas manen ya dikeluarkan haknya, zakatnya. Kalau sudah mencapai satu esok, ya. Terus jangan, tapi kalau kalian mengeluarkan jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan, ya. Pengertian berlebih-lebihan ini banyak pendapat ya. Pertama, kalau kalian memakan buah, jangan berlebih-lebihan. Ya, makanlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Di antara yang dibutuhkan itu apa? Yang pertama, Rasulullah suka makan buah pada musim. Ya, seakan-akan begitu buah itu Allah munculkan, saatnya kita butuh vitamin yang berasal dari buah itu, gitu ya, untuk kebutuhan kita. Makanya kan dianjurkan kalau makan buah itu buah lokal. Gitu ya. Jadi orang sini ya buah yang di sini ya. Buah yang di sana ya untuk orang sana. Kenapa dimakan? Jadi formulanya apa namanya? Kandungannya itu sesuai untuk itu. Ya. Pas kapan muncul? Berarti pas di saat itu, di musim itu kita butuh itu. Itu dicontohkan oleh Nabi. Dan jangan berlebih-lebihan. Terus Nabi lagi makan buah itu sebelum makan. Ya, katanya untuk apa? Enzim ya. Di perutnya dipersiapkan sebelum dengan makan buah terlebih dahulu. Itu jangan berlebih-lebihan. Wong itu loh cuma sebagai apa namanya persiapan perut untuk karena mau. Ya, nanti kalau terlalu banyak enggak jadi makan. Gitu. Itu pengertian pertama, makanlah tapi jangan berlebih-lebihan, secukupnya aja. Ya, pengertian kedua, kalau apa namanya, kalau sodako tadi jangan banyak-banyak, ya, jangan berlebih-lebihan. Karena ada diriwayatkan waktu ada seorang sahabat panen. Ketika panen dia bersumpah, tidak seorang pun yang datang pasti aku beri, gitu ya. Akhirnya banyak yang datang dibagi-bagi habis, anak istrinya tidak kebagian, gitu ya. Tidak kebagian. Nah, pengertian berlebih-lebihan, lah sodako itu kan sunnah. Anak istri wajib tambah enggak keduman. Nah, itu namanya pengertian berlebih-lebihan seperti itu. Tapi pengertian ketiga yang dimaksud berlebih-lebihan itu adalah mentasarufkan untuk hal yang halal, apa yang haram, gitu ya. Itu. Soalnya ada yang mengatakan orang itu kalau untuk kebaikan bahkan sampai habis pun, nah itu bukan termasuk kategori berlebih-lebihan, gitu ya. Tadi itu dikatakan berlebih-lebihan gara-gara salah prioritas, gitu ya. Ya mestinya sisakan dulu yang wajib, gitu ya. Terus setelah itu habiskan enggak apa, gitu ya. Karena ada sahabat-sahabat itu sodako sampai seperti siapa Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar, gitu ya. Boleh itu loh sampai habis ya, sampai miskin, sampai separuh hartanya, sampai semua. Itu kalau untuk kebaikan bukan masuk kategori berlebih-lebihan, karena sebetulnya harta itu yang nanti kembali untuk dia sendiri, kepentingannya di akhirat. Itu pengertian. Jadi lah pengertian berlebihan apa? Kalau kita sorofkan untuk perkara yang tidak halal, tidak.
Kalau berlebihan Allah tidak suka. Terus dan di antara binatang ternak itu ada yang untuk angkutan dan ada yang untuk disembelih. Hamula itu dari kata hamala yahmilu itu membawa, berarti untuk bawaan, untuk angkutan. Farshan itu dari kata farosa, viros. Viros itu hamparan. Ya, karpet itu juga viros. Maksudnya kan kalau disembelih itu dihamparkan di tanah, ya. Artinya diartikan disembelih. Ini intinya Allah termasuk bentuk tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Allah menyuruh kita memanfaatkan binatang ternak itu sesuai fungsinya, gitu ya. Binatang yang untuk angkutan, ya fungsikan untuk angkutan. Yang untuk disembelih, ya fungsikan untuk disembelih. Itu jangan salah fungsi. Tapi walaupun salah fungsi, dalam hal ini tidak sampai haram juga, cuma dihukumi makruh. Gitu ya, misalnya kambing untuk angkutan, ya ngangkut-ngangkut makruh. Terus apalagi kuda untuk sate kuda, gitu ya. Nah, itu hukumnya makruh, ya. Gitu. Malah biasanya tidak enak, gitu ya, tidak enak. Ada juga yang binatang yang dua fungsi, bisa untuk angkutan, bisa untuk sembelih. Apa itu? Sapi, ya, sapi, termasuk onta. Maka biasanya dagingnya ya enak, tapi kurang enak, gitu ya. Tapi yang khusus untuk disembelih itu memang paling enak. Ya. Apa itu? Yaitu kambing, gitu ya. Makanya betul ya, daging yang paling enak daging kambing, gitu ya. Cuma ibu-ibu banyak yang tidak suka daging kambing. Padahal sebetulnya kalau fitrahnya mestinya daging kambing yang lebih enak. Kenapa? Memang dia fungsinya hanya untuk disembelih, tidak untuk angkutan. Jadi kamanya Rasulullah itu ya lebih suka daging kambing mestinya. Tadi salah apa namanya? Salah orientasi apa namanya? Yang karena di Indonesia tidak banyak ya seperti itu. Mestinya itu lebih suka kambing daripada sapi, tapi malah lebih suka. Oh, itu cuma salah nyembelih aja. Kalau nyembelihnya benar enggak ya. Terus makanlah dari apa yang Allah haruskan pada kalian. Jadi kita disuruh makan, gitu ya. Maka kalau dikasih apa-apa, makan-makan. Niat apa? Niat pertama mensyukuri nikmat Allah. Ini Allah datangkan rezeki berarti untuk saya manfaatkan. Maka jadi pahala. Niat kedua apa? Mensyukuri nikmat kedua apa? Ya melaksanakan perintah, gitu ya. Allah memberi saya lapar itu berarti disuruh makan. Supaya Allah ridho maka saya makan. Maka makannya menjadi ibadah. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu? Membuat hukum-hukum sendiri yang tidak jelas, gitu ya. Dibolak-balik. Allah haramkan, dibilang halal. Allah halal, bilang haram. Dia itu musuh yang nyata. Ya, aturan dia itu untuk menjerumuskan kalian. Dia musuh kalian. Tapi kalau aturan Allah untuk menyelamatkan kalian, untuk memuliakan kalian. Ikut langkah-langkah Allah saja, jangan ikut langkah-langkah setan. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Ya, saking pahamnya, saking jelasnya, tidak ada pertanyaan. Sebenarnya ada Ustaz, yang kita yang ansya'a itu semula saya mengira kehendak. Oh ya, kalau mengira itu sya'a ya sya'u. Tidak ada nun di depan, cuma shin, alif, hamzah. Ini kan nasya'a. Yang satu sya'a, di beda ya. Seperti insya Allah. Itu i-nya kan kata sendiri. Pertanyaan kurang bermutu. Ya, apa? Nanti tidak ditanyakan aja di pikiran. Oh iya. Jadi angan-angan gitu ya. Ditanyakan kan jadi jelas. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.